Apa nih? Oh coy, kiwe saja wan be. Hai. Di bawah meja gitu dia sembunyi di situ. Lah, pas kebakaran itu dilalahnya itu altarnya itu ambruk menimpa adik yang itu. Bibi saya sama kakek kompak bilang gini, udah nggak usah diganti di sini saja karena mahal gitu loh. Mereka eman-eman duit saya karena kan saya bilang kalau di Indonesia itu lebih murah. Cece. Ki, saya singgung. Gila, saya singgung. Yuk. Saya singgung. Bukan duduk, mandi dulu. Saya singgung, atus dhisik Mbah. Lagi. Piye Jal? Wis engko dhisik. Oh, kosek Mbah. Sik Mbah kowe ben ora kademen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Cece saya baru mandi ya teman-teman, dan ini sekarang dingin, mulai dingin lagi ya. Jadinya nih rambutnya mau saya keringkan dulu. Sih. Kalau dikeramasin ya kayak gini cece saya ya teman-teman. Kepalanya nggak anteng. Wong ora dibapak-bapak teh anget to Mbah. Kemarin waktu ke dokter gigi itu waktu Cece lagi makan roti, lupa belum saya keringkan rambutnya ya teman-teman, padahal pas itu dingin banget. Maaf ya Ce ya. Hari ini ada matahari tapi dingin. Ini udaranya sudah mulai dingin lagi. Ya Ce, potong kuku sih. Kukumu wis dawa-dawa neh. Saya enggak pernah, selama saya di sini enggak pernah nyisiri Cece ya teman-teman. Enggak pernah sisiran. Tapi saya tuh rajin ngeramasin Cece saya ya, karena kan rambutnya pendek. Gampang, dulu nenek saya juga gitu. Kayak kok putih toh Ce, lah aku ireng. Gosong saya ya teman-teman. Ndak apa-apa gosong, jenenge wong Indonesia Raya Merdeka. Wong Jawa. Ya Mbah, aduh kejepit. Sik Mbah, kacamatane rung dijupuk. Cece saya kukunya cepat sekali panjang.
nggak diapa-apain kok ya. Saya belum ganti gigi ya teman-teman. Masih ompong. Kemarin itu ke dokter gigi itu saya belum diapa-apain lagi karena masih ada lukanya ya, baru dicabut akarnya, jadi belum dipasang gigi baru. Jadinya ya wis, untuk sementara ini ya saya ompong, nggak apa-apa ya. Sebenarnya saya nggak masalah ompong ya teman-teman, cuma nggak nyaman saja. Terus saya itu takutnya nanti kalau tidak segera dipasang gigi baru, nanti gigi-gigi yang lain yang tadinya rengket-rengket seperti ini jadinya pada renggang seperti ini loh teman-teman, mengisi bagian yang kosong. Jadinya nanti gigi saya seperti ini karena yang bawah ini sudah seperti itu. Yang geraham saya sebelah sini sudah dicabut, sebelah sini sudah dicabut, jadi sebelah sini ini ada yang renggang, yang tadinya begini ini sudah mulai renggang seperti ini. Nah ini yang atas saya takutnya seperti itu juga. Kemarin itu waktu pulang dari dokter itu, bibi saya sama kakek kompak bilang gini, udah nggak usah diganti di sini saja karena mahal gitu loh. Mereka eman-eman duit saya, karena kan saya bilang kalau di Indonesia itu lebih murah. Di Indonesia itu 2.000 atau 3.000, 4.000-an, 1 juta, 2 juta itu katanya, saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman. Kata teman-teman saya sekitar 1 juta, 2 juta, 3 juta itu sudah dapet. Lah ini kemarin kan saya tetap kekeh ya. Pengennya tetap dipasang gitu loh. Kakek saya sama bibi saya bilang enggak usah lah, eman-eman gitu. Tapi saya itu sudah nabung ya teman-teman. Saya tetap memaksa kepengen dipasang gitu. Tapi mereka bilang gini, ya sudah tunggu saja gitu. Nanti kalau kamu benar-benar mau dipasang, kamu kabarin bibi lagi. Sambil nunggu ini luka bekas dicabut itu sembuh. Seperti itu. Kakek sama bibi saya itu eman-eman gitu loh. Kalau memang di Indonesia murah gitu, jangan dipasang di sini kata mereka. Tapi saya tetap mau pasang, nggak apa-apa. Ini yang urung loh mbah. Nih, urung rampung loh. Mumpung empuk. Sebenarnya saya itu sudah bilang sama bibi saya dari musim dingin tahun kemarin ya. Sebelum musim dingin tahun kemarin, tahun 2024. Berarti musim dingin 2024 itu berarti akhir 2023 ya teman-teman. Saya itu sudah bilang sama bibi saya. Waktu itu belum copot semuanya, masih ada separuh gitu loh. Masih ada separuh gigi saya itu. Saya sudah bilang tolong antar saya ke dokter gigi gitu. Waktu itu bibi saya nanti kalau saya ada waktu. Lah, sampai kemarin patah itu baru diantarkan ke dokter gigi. Jadi saya itu sudah nunggu 1 tahun, dan saya memang sudah menyiapkan uangnya itu dari 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadinya ya sudah, ini nanti tetap saya pasang, tapi saya pasangnya yang bisa dilepas, bukan yang permanen. Ya mbah. Nice. Sik ya mbah, tak kumbai sik. Ki arep ora? Ya. Saya mau nyari itu rompi. Kan
langsung habis. Ditinggal nyari rompi langsung habis. Durung ditelen. Yes. Pakai rompi mbah ben nggak kademen. Lambene benak kae. Ya. Ini akhir minggu ini ya, udaranya mulai dingin lagi. Kemarin-kemarin itu sudah menghangat, sudah mulai hangat. Ini tahu-tahu dingin lagi. Tadi pagi saya kaget. Cece saya itu dibelikan kasur baru ya teman-teman. Cece saya itu kasurnya sudah bodol bukan bodol ya, itunya apa namanya, spraynya, sarungnya itu kan kasurnya Cece itu yang sarungnya itu bisa dibuka, ada resletingnya gitu. Itu sudah sobek di tengah, mambrah saya tidak bisa jahit. Soalnya kalau dijahit nanti ketarik. Yang sebelah sini sudah sobek, sudah saya jahit, sebelah sini sudah sobek lagi, sudah saya jahit. Yang di tengah itu sobek lagi. Kalau saya jahit nanti narik ke tengah malah sobek lagi. Ya wis lah, wis nggak saya urusin. Ternyata sobeknya masih makin lebar. Kemarin dibeliin baru sama majikan itu, tapi belum saya pakai soalnya nggak boleh dicuci. Kalau Cece saya kelepasan pipis atau apa itu nggak boleh dicuci, nggak boleh dijemur terlalu lama gitulah ya. Saya bingung toh yo, itu akhirnya yang lama masih tetap saya pakai. Kalau saya jemur itu saya malu. Malu maksudnya bukan malu gimana itu sudah dibelikan yang baru ya teman-teman, tapi saya sendiri yang masih pakai yang lama. Mau dibuang itu eman-eman, soalnya itu kalau Cece saya kebablasan pipis gitu, ngompol gitu ya, bisa dicuci. Kasurnya itu bisa dicuci ya teman-teman, dilepas sarungnya terus tak cuci gitu. Nah kalau yang baru itu nggak bisa, jadi saya belum pasang ya. Nanti kalau ini pakai yang punya kakek, ini tuh keran yang baru buat kakek, yang lama ini punya kakek buat Cece lah. Boleh lah ya. Apa mbah? Nanti mbah, bulan depan kamu tak potong mbah, tak gundul nih mbah. Cece saya sudah nggak sabar pengen tidur ya. Nggak betah dia kalau disuruh duduk lama. Ya mbah yuk. Kaos kaki. Banyak sekali kaos kaki ya teman-teman. Sambil cerita ya teman-teman, kemarin itu ada Mbak TKW. Jadi kami itu kerja di sini itu nggak cuma seneng-seneng ya teman-teman. Kalian mungkin yang melihat di Indonesia itu kami di sini tuh enak, seneng-seneng, gajinya gede, apa namanya, libur jalan-jalan, hura-hura seperti itu ya teman-teman. Kami tuh di sini juga tanggung jawabnya gede ya, kadang-kadang juga taruhannya nyawa kami sendiri. Apalagi teman-teman yang di Hong Kong, di Singapura itu ya, sampai harus bersihin jendela-jendela apartemen yang seperti itulah ya. Jemurnya itu kalau teman-teman di Hong Kong itu jemurnya itu di lantai berapa seperti itu, di luar jendela, kan bahaya sekali ya teman-teman, itu taruhannya nyawa. Di Taiwan kemarin ya, beberapa hari yang lalu ini, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, ada mbak-mbak TKW yang terkena musibah. Jadi dia itu di rumah menjaga kakek sama nenek, ada cucunya nenek 2 orang ya, 2 orang, yang satu berusia 5 tahun, yang satu lagi berusia 4 tahun. Jadi mbaknya itu sore-sore lagi buang sampah, terus kalau nggak salah setelah buang sampah itu dia mampir dulu ke 7-Eleven apa langsung pulang, saya lupa ya. Pokoknya dia tuh habis lagi buang sampah. Di Taiwan itu kan ada setiap berapa hari sekali ada mobil sampah lewat gitu. Jadi
harus dibuang, yang rumahnya jauh gitu, yang rumahnya masuk ke dalam itu harus jalan keluar jauh dari rumah gitulah ya. Kalau saya kan deket ya, tinggal di belakang rumah gitu. Kalau rumahnya yang di tengah-tengah itu dia harus jalan sampai ke jalan depan yang dilewati oleh mobil sampah. Lah ini mbaknya juga sama ya teman-teman, dia jalan dari rumah ke tempat pemberhentian mobil sampah itu jaraknya lumayan jauh, berapa meter gitulah, pokoknya jauh lah ya. Di rumah itu meninggalkan pasiennya kakek nenek dan ada 2 anak balita lah ya, 5 tahun dan 4 tahun. Dan dilalahnya ya teman-teman, yang namanya musibah kan kita tidak tahu. Di rumah itu tuh ada kuil, ada kayak di sebelah ini kan ya, ada tempat sembahyangan. Ada tempat sembahyangan ya, orang Taiwan itu kan kalau sembahyangan kan pakai dupa ya, pakai dupa dibakar seperti itu. Lah, ada musibah kebakaran. Jadi di kuilnya, di tempat sembahyangan itu kebakaran ya teman-teman. Sementara ada yang manggil. Sementara mbaknya sedang membuang sampah, di rumah terjadi kebakaran gitu. Mbaknya pulang itu sudah kepul-kepul, sudah asap lah seperti itu loh. Lah mbaknya kan lari ke dalam rumah itu nyelamatin kakek sama nenek, terus sama balita yang umurnya 5 tahun. Lah yang satu ini, yang adik umur 4 tahun itu, dia sembunyi di bawah altar. Di altar seperti itu ya, dia meja lah ya. Di bawah meja gitu dia sembunyi di situ. Lah pas kebakaran itu, dilalahnya itu altarnya itu ambruk menimpa adik yang itu, jadi mbaknya tidak bisa menolong. Jadi adik yang usia 4 tahun itu meninggal dunia. Mbaknya hanya bisa menyelamatkan kakek nenek sama yang usianya 5 tahun. Itu beritanya di TV, di mana-mana itu ramai sekali ya teman-teman. Saya saja merinding gitu loh. Ya Allah, maksudnya ada yang tidak selamat gitu loh teman-teman, kan serem ya. Ya Allah, itu kalau saya seumur hidup nggak akan lupa itu. Serem sekali. Makanya saya itu kalau ada gempa itu paniknya itu bukan panik saya sendiri ya teman-teman, tapi saya itu mengkhawatirkan pasien saya 2. Kalau kakek saya itu selalu bilang, kalau ada gempa kamu nggak usah nguatirin kakek, kamu langsung keluar saja, lari lewat lari keluar gitu loh, nggak usah ngurusin kakek. Lah saya yo nggak bisa tuh yo. Saya itu paling takut kalau ada gempa, apalagi kalau gempanya itu tengah malam. Takutnya nauzubillah min dzalik, rumahnya roboh seperti itu. Dan kemarin itu ya, menurut berita mbaknya itu tidak disalahkan ya, malah ada ada jadi perbincangan gitu loh, karena mbaknya kan di situ tanggung jawabnya double. Seharusnya kan kami itu di sini hanya jaga 1 pasien ya, untuk 2 pasien kayak saya ya masih oke lah ya, tapi itu 4, mbaknya itu jaga 4, 2 cucu, 2 anak sama 2 lansia, itu sudah menyalahi aturan ya teman-teman. Tapi ini nggak tahu berita selanjutnya seperti apa. Yang jelas kalau mbaknya ini disalahkan ya kebangetan. Tapi di berita itu kayaknya mbaknya nggak disalahkan lah ya, soalnya kan itu musibah. Semoga sih dapat imbalan. Seperti itu ya teman-teman, kita itu di sini kerja nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi mikirin pasien kita yang paling utama. Jadi tôi cao ấy, ý ai. Apa nih? Oh coy, be saja wan be, hai. Cái để ủa chui khi để theo, tóc theo. Ồ. Cái bữa chọc tia là. Đi rồi qua yên quỷ, theo cái đó, âm sĩ ho, theo cái đó. Cầm chui, dùng yểm sư. Ồ, theo cái anh này phong anh này. Cái gì đó đi công ty khi để theo. Mà con cả con đi theo cái đào bát sai, con theo cái đào bát sai, thì là chọc theo thì ai itu mau con mau vào bị cái gì bỏ qua gì vậy. Dulu itu saya cuy khi theo chọc ăn khô, có lời bắt theo rồi.
Dulu itu saya sakit gigi ya teman-teman. Mà cả con đi tê. Dia wah, kuku cok dia lah. Con mẹ ở đây khu này, con suy kia đây thèn chọc thèn đấy thì là thèn cao chân mệt tiểu. Miễn khuẩn, yên sĩ đông quỳ mẹ miễn khuẩn. Miễn khuẩn là tiểu à? Miễn khuẩn, cho. Cara saya makan jagung ya teman-teman. 1 baris, 2 baris ini saya kosongi dulu. Kemudian baru saya pipil begini. Nggak perlu pakai gigi. Mumpung ada dinikmati, nanti kalau nggak ada nyari-nyari